Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya yang hormati, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan pada kita hari ini, sehingga insya Allah beberapa jam ke depan kita akan belajar bersama, ya, sharing-sharing tentang matematika. Kebetulan materi yang akan saya sampaikan terkait dengan matematika untuk membangun critical thinking. Ya. Ini juga berangkat dari pengalaman pribadi sebetulnya, daripada kita simpan, kenapa enggak kita buat sharing-sharing dengan Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang insya Allah selalu kita tunggu syafaatnya kepada kita. Oke, Bapak Ibu semua, di hari ini suara saya jelas nggak ya? Apa kurang keras? Terdengar Pak, tapi tidak terlalu keras. Tapi cukup, tidak. Tapi cukup terdengar. Sebentar, kayaknya audio settingnya yang perlu saya kencangkan. Oke. Oke, mudah-mudahan jelas ya. Bapak Ibu semua, jadi pada pagi hari ini saya akan membawakan materi tentang matematika untuk membangun critical thinking, gitu ya. Pertama, sebelum masuk ke materi, begitu ya, kita diskusi dulu deh, begitu ya. Apa itu matematika? Saya minta tolong dari Bapak Ibu semua, bisa komen boleh, begitu ya, atau host bisa, kalau emang ada yang mau menyampaikan langsung juga boleh. Coba atau komen dulu deh di chat. Kalau matematika itu yang dipahami oleh Bapak Ibu semua apa sih? Ilmu berhitung. Dari Bu siapa nih? Bu Dewi Rusita Rahmawati. Oke, satu. Ilmu berhitung, konsep angka dari Dwi Larasati. Sambil nunggu komen-komen, Bismillah, saya diberi waktu berapa menit ini ya? Logika, wah lebih tinggi lagi nih. Logika dari Bu Dewi sama Bu Rita, begitu ya. Menarik. Oke, ada lagi kira-kira yang komen? Pak Mus, ada waktu 60 menit ya Pak. Oke, 60 menit ya. Jadi ada yang raise hand itu? Mbak Bu Anin ya? Coba. Boleh dibantu host untuk, oh ya Bu, silakan Bu, boleh. Saya upayakan mungkin 45 menit aja yang semele ya, biar nanti tanya jawabnya lebih ini. Iya Pak, misalnya nanti tanya jawab. Siapa tadi? Bu Anin itu mau kasih pendapat? Ya, silakan Bu, boleh berbicara. apa sih matematika itu? Oh, kepencet. Oh, kepencet. Oke. Nggak apa-apa. Oke, baik Bapak Ibu semua. Jadi kenapa sih kita sampai mengangkat apa itu matematika, dan ini menjadi sebetulnya sesi kedua ya di kegiatan di Sotaru. Sebelumnya kita ngadain live IG, begitu ya, dan minggu ini kita membahas tentang matematika. Insya Allah ke depan Sotaru akan secara konsisten, begitu ya, melakukan entah itu webinar, gitu ya, atau diskusi, atau kita bisa bikin konten, gitu ya. Makanya mohon supportnya ya Bapak Ibu semua, keaktifannya nanti ketika mengikuti kegiatan, termasuk juga follow sosial media kita, gitu ya, sotaru.id. Oke.
ini pengertian ketika kita bicara dengan ahli begitu ya. Matematika merupakan bahan kajian yang memiliki objek abstrak dan dibangun melalui proses penalaran deduktif, yaitu kebenaran suatu konsep diperoleh sebagai akibat logis dari kebenaran sebelumnya, bla 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 dan selanjutnya. Kenapa saya nggak bahas sampai detail? Karena saya pribadi tidak begitu tidak begitu perlu memperdebatkan kaitannya dengan pengertian. Tapi yang paling utama adalah kita harus paham kenapa sih kita perlu belajar matematika, begitu ya. Dan bagaimana implementasinya matematika di dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Cuman saya tetap menampilkan di sini supaya Bapak Ibu semua bahwa memahami bahwa matematika itu jadi pembahasan internasional begitu ya, bahwa bahkan para ahli itu sampai menerjemahkan gitu ya. Di sini kalau bicara dari KTSP di situ yang kurikulum 2006 muncul ada teori bilangan, aljabar, analisis, teori peluang dan diskrit gitu. Nanti lebih ini lagi ketika nanti masuk ke materi-materi yang dalam tanda kutip begitu ya, pembahasan tentang matematika, mudah-mudahan kalau ada waktu nantinya. Oke, kalau kita kaitkan dengan bahasa yang lebih simpel saja begitu ya. Matematika itu kan sebetulnya cuman simbol begitu ya. Ini kalau kita memahami bahwa matematika itu hanyalah sebuah simbol begitu ya, tapi ada maknanya di dalamnya, itu tidak jauh berbeda ketika kita belajar literasi gitu ya. Sekarang kita lagi ngetren ada literasi teks informasi, ada literasi teks sastra gitu. Terus ada literasi numerasi. Nah, sampai dijadikan perhatian khusus oleh pemerintah atau dalam hal ini Kemdikbud terkait dengan numerasi. Gitu ya. Bapak Ibu semua. Terus yang kedua, matematika itu ilmu tentang bilangan dan ruang. Tadi sudah muncul begitu, ada angka, boleh, nggak apa-apa begitu. Jadi kita tidak akan memperdebatkan permasalahan pemahaman terkait dengan matematika, tapi kita akan belajar bersama-sama bagaimana penerapan ilmu matematika sendiri yang di dalamnya ada pemahaman terhadap bilangan dan ruang. Dan yang ketiga, matematika adalah alat untuk berpikir logis. Tadi sudah ada beberapa yang komen ya bahwa matematika itu berhubungan dengan logika. Ini saya opening seperti ini karena ternyata dari beberapa pertanyaan Bapak Ibu semua yang kita rekap ya, sebetulnya di slide berikutnya ada itu. Tapi yang saya ingat salah satunya adalah kaitannya dengan matematika itu selalu dihubungkan dengan rumus. Padahal enggak juga gitu ya. Saya lebih mengedepankan kita ke logik matematiknya dibandingkan sekedar rumus. Karena rumus itu sebetulnya output dari sebuah pemikiran manusia, sebuah pemikiran ilmuwan, sehingga muncullah rumus. Gitu. Kalau saya dulu pada saat kuliah bahkan diminta membuktikan kenapa rumus ini seperti ini. Wah, itu menarik lagi. Gitu ya. Matematika adalah bahasa. Matematika adalah sarana penyelesaian sebuah masalah. Banyak sekali sebetulnya penerapan dari ilmu matematika di dalam kehidupan kita ini, sehingga hampir semua keilmuan begitu ya. Itu di dalamnya selalu ada konsep matematika. Makanya di Setaru, sekolah orang tua dan guru, matematika menjadi salah satu pembahasan lebih spesifik ke depannya, begitu ya, yang akan kita bahas berkelanjutan di tempat kita. Oke, Bapak Ibu semua, setelah kita sekilas discuss tentang matematika, coba hal lain, begitu ya. Kita sudah masuk ke revolusi industri 4.0, mungkin bosan ya Bapak Ibu semua ya.
Selalu aja seperti ini. Tapi ini untuk mengingatkan saja bahwa kita sudah masuk ke sini nih. Bahkan beberapa sudah bilang ada Society 5.0. Gitu ya. Apa efeknya ketika kita masuk ke dalam era industri 4.0? Pertama, di Indonesia, ini saya ambil dari bahan TOT dari Profesor Insinyur Nizam, MSc, PhD, begitu ya, Dirjen Dikti, mengatakan 23 juta pekerjaan akan digantikan oleh automation hingga 2030. Ini realitas, Bapak Ibu. Realitas yang akan kita hadapi, bukan hanya sekedar yang akan kita hadapi, tapi yang akan dihadapi oleh anak-anak kita. 10 tahun lagi, 15 tahun lagi. Jadi kita harus prepare. Gitu ya. Dan ada peluang 27 sampai 46 juta pekerjaan baru dapat lahir. 10 juta diantaranya belum pernah ada. Berarti apa yang perlu kita lakukan? Jangan pernah melaksanakan pendidikan yang sama dengan zaman kita dulu. Seperti yang disampaikan oleh sebelumnya, gitu ya, bahwa ya didiklah anak-anak kita sesuai dengan zamannya. Dan zamannya itu jangan hanya yang sekarang, begitu. Tapi ke depan itu anak-anak kita tuh menghadapi zaman seperti apa? Dikti sudah mengidentifikasi kompetensi apa yang dibutuhkan. Adaptif, fleksibel, begitu ya, agile, self-directed, entrepreneur, complex problem solver, digital literasi, multidisiplin, global citizenship. Itulah kenapa sekarang di perguruan tinggi itu memunculkan namanya kampus merdeka. Ini terakhir saya diminta oleh kajur saya untuk jadi dosen wali di angkatan 2021 ini. Sudah dipesan nih, Pak, nanti akan banyak yang ini ya Pak, akan banyak ya diskusi nanti dengan mahasiswa ya sebagai walinya, karena mata kuliahnya itu bukan hanya mata kuliah yang diambil di jurusan itu, tapi boleh ngambil dari jurusan lain, bahkan boleh ngambil dari universitas lain. Bayangkan, boleh juga magang yang bisa langsung dikonversi menjadi SKS. Gitu ya. Apa namanya? Sebagai contoh misalnya, ketika kuliah di teknik informatika, seperti di kampus saya, teknik informatika, ternyata saya pengen bisnis, pengen belajar entrepreneur, saya pengen kuliah tentang manajemen SDM, masuk ke fakultas ekonomi boleh. Ambil salah satu mata kuliah. Orang ekonomi, begitu ya. Oh, sekarang zamannya data science nih. Padahal mata kuliah data science tidak ada di fakultas ekonomi. Berarti boleh ngambil dari fakultas lain. Hal-hal seperti itu yang sudah dipersiapkan oleh Dikti. Lah, kita sebagai orang tua ini apa? Yang sudah kita prepare, begitu ya. Kalau yang sekarang aja sudah seperti itu di kampus. Apalagi anak-anak kita yang masih umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, begitu ya. Oke. Kompetensi abad 21. Saya hubungkan dengan ini, begitu ya. Ada critical thinking, ada collaboration, ada communication, ada creativity. Jadi, ya ini menjadi tantangan bagi kita. Tapi yang paling ini lagi sebetulnya, bagaimana matematika bisa mendukung atau bisa membantu untuk membangun kompetensi di era abad 21 ini. Itu yang akan kita bahas lebih nantinya, begitu ya. Yang penting Bapak Ibu semua paham ya, bahwa sekarang ada critical thinking, ada communication, ada creativity, ada collaboration. Termasuk juga begini Bapak Ibu, program strategis dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kemdikbud, mengeluarkan yang namanya program sekolah penggerak. Tadi Miss Meli sudah menyampaikan, alhamdulillah ini saya juga lagi BIMTEK, begitu ya, untuk menjadi pelatih ahli sekolah penggerak yang insya Allah nanti mendampingi kurang lebih sekitar 2.459 sekolah seluruh Indonesia yang menjalankan program sekolah penggerak. Sudah ada BIMTEK untuk 679 kalau tidak salah, gitu ya, calon pelatih ahli seluruh Indonesia.
19 hari kita diminta untuk mengikuti BIMTEK. Kenapa? Karena akan ada perombakan, akan ada transformasi besar-besaran. Mungkin kalau dari Bapak Ibu peserta ada yang dari sekolah penggerak, saya rasa sudah paham. Gitu ya. Akan ada transformasi, bagaimana mengembalikan pendidikan kepada fitrahnya, mengembalikan pendidikan kepada filosofi Ki Hajar Dewantoro ketika memperjuangkan pendidikan di Indonesia. Makanya muncul profil pelajar Pancasila ini sebetulnya begitu ya, atau pelajar Indonesia mulai dari religi, beriman, bertakwa, terus berkebinekaan global. Jadi bukan hanya bicara lokal sekarang ya, berkebinekaan, bergotong royong, di sana ada kreatif, ada bernalar kritis, dan mandiri. Ini yang ditekankan di semua jenjang pendidikan ke depan di Indonesia melalui program sekolah penggerak. Yang selanjutnya, sumbangsi dari Bebras Indonesia dan juga Google di Indonesia mendukung namanya Gerakan Pandai, Pengajar Era Digital. Bagaimana Google akan membantu guru-guru di seluruh Indonesia. Targetnya tahun ini sampai 22.000 guru untuk dilatih, untuk didampingi, begitu ya. Bagaimana menerapkan teknologi digital atau ilmu informatika. Dengan apa? Menerapkan computational thinking ke dalam pembelajarannya. Di sana ada apa? Ada dekomposisi, ada abstraction, ada pattern recognition, ada algoritma. Ini nanti yang akan kita coba terapkan juga di dalam matematika, Bapak Ibu. Ini yang saya tekankan ketika saya mendampingi anak-anak saya. Ketika ada soal berbentuk cerita, dekomposisi itu intinya bisa memilah-milah masalah menjadi lebih kecil. Abstraction itu kalau sudah dipilah-pilah, bisa memilih mana informasi yang penting dan mana yang informasi itu cuman supporting saja sehingga bisa ditinggalkan. Ini kan sebetulnya kemampuan literasi. Terus pattern recognition, bagaimana anak-anak kita itu bisa memahami, mengenali pola tertentu sehingga ketika pola tertentu itu muncul kembali di kehidupannya di masa depan, maka sudah tinggal memanggil memori sebelumnya. Oh, sebelumnya kalau saya melakukan ini salah. Kalau saya melakukan ini benar, tapi lama. Makanya ini harus dirubah. Dan yang terakhir, algoritma itu berhubungan sebetulnya kemampuan bagi kita untuk menyelesaikan sebuah masalah dengan algoritma tertentu, dengan tahapan-tahapan tertentu. Itu bicara kompetensi yang akan dikawal. Di abad 21 ini. Oke. Terus solusinya apa, Bapak Ibu? Ini sudah mulai masuk begitu ya. Nanti pertama mengembangkan ekosistem pendidikan yang konstruktif dan solutif. Kenapa ini saya jadikan yang pertama? Karena apa? Mohon maaf. Saya juga orang tua dari anak-anak saya begitu ya. Mungkin sebelumnya saya juga salah begitu ya. Beberapa ketika mengartikan bahwa pendidikan itu untuk mengawal itu tanggung jawab sekolah, supportingnya ada di rumah. Tidak bisa seperti itu, Bapak Ibu semua. Pendidikan itu adalah collaboration antara orang tua dengan sekolah, antara orang tua dengan guru, gitu ya. Supaya terjalin ekosistem yang konstruktif dan solutif. Makanya yang kedua, kita perlu mengembangkan kompetensi orang tua dan guru. Kita sudah capek-capek sekolah, gitu ya, untuk kompetensi keilmuan kita, gitu, sesuai dengan profesi kita. Tapi untuk mendidik anak-anak, kadang kita melupakan itu. Padahal banyak sekali ilmunya. Saya mengatakan seperti ini karena saya sering diskusi dengan Bu Vivi begitu ya, termasuk juga akhirnya ikut-ikutan juga gitu ya, mengelola PAUD Islam Bintang Juara dan ikut pelatihan juga bagaimana mengelola anak-anak.
Terus konsistensi dan komitmen dalam ekosistem. Lah ini, makanya saya berharap mudah-mudahan ke depan Bapak Ibu kita bisa sama-sama lah dengan adanya Sotaru, sekolah orang tua dan guru, supporting dari Bapak Ibu semua untuk follow IG kami, begitu ya, subscribe channel YouTube kami, gitu ya. Mudah-mudahan kami bisa memberikan konten-konten yang bermanfaat untuk Bapak Ibu seluruh Indonesia. Yang tidak, ini juga kadang sering terlupakan oleh orang tua bahwa kita mengawalnya itu jangan hanya sekedar mengingat, memahami, tapi sampai berkreasi. Makanya saya kemarin memperhatikan ada salah satu pertanyaan, bagaimana cara menghafal matematika ya, apa kemarin perkalian atau apa begitu ya. Itu kemampuan paling rendah. Bagi saya, mohon maaf, nggak penting hafalan. Yang penting itu kita memahami konsep. Gitu ya, nanti saya sharing, ceritakan lebih detail lagi gitu, karena ada di slide berikutnya. Nah, bagaimana untuk mengenalkan matematika, Bapak Ibu? Begitu ya. Ini saya inikan dulu dari beberapa pertanyaan ya, agar anak tertarik dan senang matematika, gitu ya. Di ini ruang lingkup materi matematika PAUD sampai dengan SD. Nanti untuk PAUD mungkin Bu Vivi yang akan menyampaikan. Kalau SD mungkin nanti saya sedikit sedikit munculkan pembahasannya. Pemahaman soal cerita, gitu. Oke, nggak apa-apa. Nanti saya ceritakan bagaimana saya mendampingi anak-anak saya. Pemahaman operasi bilangan tanpa hafalan. Lah ini, begitu ya. Ini kok hafalan ditakutkan? Nggak usah di inilah, Bapak Ibu semua. Pemahaman rumus matematika. Ini 4 sama 5 ini sebetulnya saling berhubungan. Variasi soal agar anak tidak bingung rumus. Anak belum paham konsep dasar namun sudah di jenjang kelas atas. Lah, sebelumnya kemana begitu ya? Kalau sudah di jenjang kelas atas, konsep dasarnya belum kuat. Ya, itu juga yang saya dapatkan Bapak Ibu semua ketika tahun 2019 ya. 2019, 2018, 2019 ya, saya mendampingi anak saya yang mau UNAS, begitu ya, kelas 6. Ternyata ada beberapa konsep dasar matematika, karena saya dulu ya jujur terlalu sibuk di luar sehingga kelepasan begitu, tidak monitor perkembangannya kakak-kakaknya begitu ya, atau anak saya yang pertama dan kedua. Ya saya harus berusaha bagaimana membuat materi yang bersifat scaffolding, gitu ya, sehingga dia bisa paham. Dan saya bilang ke anak saya, ini akan bermanfaat sampai ke SMP, SMA, bahkan ketika kuliah. Sampai kayak gitu saya ini kan gitu ya. Oke, oh mana nih? Ini gitu ya. Karena apa? Di dalam matematika kita harus Kita harus membangun fondasi yang kuat, seperti kita membangun gedung ini loh, ya kan? Atasnya mau seperti apa tergantung dari fondasinya kita seberapa dalam, seberapa kuat sebetulnya. Kalau konsepnya nggak kuat, ya tentunya bahaya begitu ya. Ini saya kasih contoh ya, misalkan begitu ya. Ini yang selalu saya tekankan ke anak-anak saya. A per B sama dengan C per D, misalkan begitu ya. Itu ternyata A kali D sama dengan B kali C. Lah ini dasar. Saya pengalaman kita dampingi Noval, Naila, gitu. Kalau ini nggak dapat, berat nanti Bapak Ibu. Apalagi di aljabar ya. Berat.
Lah orang tua gimana? Ya paling tidak paham konsep dasarnya lah. Wah, belum tahu gitu ya, berarti ikut sotaru. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ayo kita bagaimana mengenalkan matematika begitu ya. Sudah setengah 10 lebih. Oke. Pertama, ini bicara mindset. Hati-hati. Apalagi terus bilang dulu ayah juga nggak bisa. Kamu tanya ke bu gurumu saja. Atau berbalik begitu ya. Kamu tak lesin saja ya. Dulu ayah nggak bisa. Akhirnya apa yang muncul? Mindset kepada anak-anak. Oh, orang tuaku juga nggak bisa. Orang tuaku juga menganggap matematika itu sulit. Apa yang terjadi? Ketika mindset kesulitan ditemukan pertama oleh anak-anak kita, maka itu menjadi start awal bahwa matematika itu adalah susah, matematika itu sulit, bapak ibuku juga nggak bisa, jadi saya boleh dong nggak bisa. Jadi pertama, tanamkan pemahaman kepada anak bahwa matematika itu mudah. Apalagi kalau cuma untuk siswa PAUD sama SD. Dan saya yakin kalau SD-nya itu sudah clear di matematikanya, SMP-nya itu tinggal penerapan. Tapi kalau di SD-nya itu tidak clear, maka SMP-nya nanti pada saat ngajarinya harus balik lagi ke SD. Saya tahu Bapak Ibu, kenapa? Karena anak saya sekarang SMP. Dan kedua-duanya sama. Nih, kamu belajar lagi ke materi kelas 5. Dulu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kamu belajar lagi ke materi kelas 4. Dulu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Gitu ya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, tanamkan pemahaman kepada anak bahwa matematika itu mudah. Gitu ya. Terus yang kedua, mulailah pengenalan matematika dari yang mudah. Kalau dari saya, buatlah permainan yang menarik dan menciptakan pengalaman, termasuk di dalam pendampingan itu sendiri. Bapak Ibu semua, ini sekedar saya cerita saja begitu ya. Karena saya hanya ingin menciptakan pengalaman begitu ya, sehingga di suatu ketika begitu ya, apa namanya, kaitannya dengan kegiatan yang ada dengan anak-anak begitu ya. Saya kadang sebelum tidur itu misalnya menanyakan begini, kalau di dalam kandang itu ada 5 kambing perempuan, masing-masing beranak 1. Sekarang ada berapa kambing di dalam kandang? Atau beranak 2, ada berapa kambing di dalam kandang? Apakah langsung ke operasional bilangan yang sesulit itu begitu bagi anak kelas 1, kelas 2 itu sebetulnya sudah lumayan. Bahkan kakaknya saya yang kelas 5, kelas 6 pada saat itu terjebak juga begitu ya. Ya dimulai dari yang mudah. Kalau kakek punya kandang kambing, punya 2 kandang kambing, kandang pertama isinya 5, kandang kedua isinya 3. Kenapa saya memposisikan kakek punya kandang kambing? Karena bapak saya itu punya sapi, punya kambing, sehingga otaknya anak-anak saya ketika saya menyampaikan itu langsung lari. Oh, ada kakek saya punya kambing. Konkret. Padahal itu sebetulnya bentuk soal cerita. Kan tidak perlu kita menceritakan Superman. Begitu kan? Saya ada maksud juga supaya oh iya ingat sama kakeknya yang dia di petani, ingat sama neneknya. Makin lama soalnya dimakin dibuat susah, dibuat guyonan, kan begitu kan? Sehingga muncullah pengalaman. Bahkan beberapa kali kadang anak-anak itu, ayo sebelum tidur kita main tebak-tebakan.
gitu ya. Paling seneng gitu ya untuk permainan seperti itu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Terus yang ketiga, implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Ya kayak tadi itu, saya memposisikan, menceritakan terkait dengan kehidupan kakeknya di Jember sana. Karena saya punya bapak, memang punya kambing, memang punya sapi. Dan itu yang paling disenengin sama anak-anak saya ketika ke Jember. Atau mungkin cerita lain, saya pernah jalan di tol begitu ya, misalkan, oh ada truk itu ada berapa apa namanya rodanya, 8. Kalau bis ada berapa, kalau mobil Avanza seperti ini berapa. Kenapa truk itu lebih besar, lebih banyak jumlah bannya? Anak-anak akan berlatih untuk melakukan analisa, problem solving, bahwa yang bikin truk itu sudah tahu kalau truk itu butuh ban yang lebih besar dibandingkan Avanza. Karena pada saat itu saya ingat banget, Nadiem itu ya kan ngangkutnya yang berat-berat, makanya bannya lebih banyak. Wow, hebat juga nih analisanya nih. Apakah saya berharap anak-anak saya menjawabnya itu? Enggak. Saya hanya ingin mengenalkan bahwa matematika itu menyelesaikan sebuah masalah. Kalau ternyata anak-anak bisa sampai ke situ, alhamdulillah. Paham ya? Termasuk kadang begini, ketika saya naik mobil, coba, kira-kira meteran ini kok bisa tahu kalau kita lagi sudah menempuh sekian kilometer? Kira-kira ini dari mana ini? Sensornya apa? Saya walaupun anak saya ini pada saat itu kelas 1 ya, tadi ya, anak saya yang terakhir. Kenapa saya langsung bicara sensor? Karena dulu pada saat di hotel, itu Nadiem itu pernah nanya, ayah, pada saat TK itu, ini liftnya kok bisa tahu ya? Kita mau turun di lantai 5 atau di lantai 7. Lah kan kita sudah pencet lantai 5 atau 7. Kok bisa tahu kok dia berhenti di lantai 5? Karena ada sensornya. Karena saya sudah mengatakan seperti itu, sehingga next pembahasannya sudah kira-kira sensornya apa. Begitu ya Bapak Ibu ya. Ya kadang apa namanya ya, kita harus menjelaskan sesuai dengan bahasa sehari-hari ya. Contoh lain misalkan, saya pernah pakai handphone begitu ya, kita nyari alamat, cari alamat begitu ya, coba pakai Google Map. Oke, pakai handphone Google Map. Nah, dia nyeletuk, ayah, handphone ini kok bisa tahu kita ada di sini? Saya itu orang telekomunikasi, Bapak Ibu. Saya tahu apa itu GPS. Saya tahu apa itu sinyal. Saya tahu. Apakah itu akan saya bahasakan ke Nadiem? Enggak. Sekilas memang saya bahasakan, tapi harus disesuaikan dengan tingkat pemahaman anak-anak. Tapi jangan pernah rasa ingin tahunya itu terus dihentikan. Nggak usah tanya itu. Yang penting awake dhewe iso nganggo. Jangan pernah seperti itu. Yang keempat, ciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan. Bahkan kalau saya Bapak Ibu, saya lebih memberi apresiasi kepada anak saya untuk bertanya, walaupun tidak bisa, daripada dia diem karena takut untuk bertanya. Cuman efeknya apa? Ketika dia bertanya, mau bertanya dengan level seperti apapun, saya harus menjelaskan. Gitu ya. Karena apa? Mereka jadi trust kita, gitu. Jadi apa namanya? Nggak takut untuk bertanya, gitu. Apalagi kayak gini aja kok kamu nggak bisa toh, gitu. Waduh, itu bahaya. Ya, Bapak Ibu ya. Terus ketika menciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan ini, kita harus bisa mengkondisikan sebetulnya tingkat capaian perkembangan anak-anak kita itu sudah sampai kemana. Saya beri contoh, misalkan anak saya yang ketiga, dia bertanya begini,
di soal latihannya, karena anak saya yang ketiga sekarang kelas 5 begitu ya. Apa namanya? Dia bertanya begini, ayah soal ini gimana? Coba dibaca. Ya ayah baca saja. Nggak mau. Kamu yang baca dan kamu jelaskan ke ayah ini masalahnya apa. Itu saya lakukan juga buat anak saya yang nanti yang sekarang kelas 2. Kamu baca soalnya, kan ayah bisa baca sendiri. Enggak. Kamu baca dan ayo kita diskusikan hal-hal apa saja yang ada di dalam soal itu. Bacalah begitu ya. Pada saat itu balik ke Nabila. Dia membacanya begini. Ada untuk membuat apa namanya kemarin ya? Untuk membuat 10 kue dia butuh, kalau tidak salah ya, dia butuh 2/3 kilogram tepung. Kalau mau buat 30 kue, butuh berapa banyak tepungnya? Ini kan gampang sebetulnya. Tapi anak saya bingung. Akhirnya apa? Saya pakai simulasi lagi. Ketika saya mendampingi, saya tidak membahas soal yang ada di situ biasanya. Saya soal yang lain. Saya bikin sendiri begitu. Saya balik lagi. Kalau kakek punya, kalau kakek satu sapi itu butuh 1 atau 2 kilogram rumput, kalau punya 2 sapi butuh berapa? Saya mulai dari situ dulu. Ya kan? Terus setelah itu baru dijadikan pecahan. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi karena ketika pecahan, wah ini kan udah kelas ini, seharusnya udah kenal pecahan. Enggak, karena saya pernah mendampingi, saya langsung kasih pecahan, bingung. Saya turunkan ke bulat dulu, bilangan bulat. Setelah dia bisa, coba sekarang pecahan. Oh, kayak gini toh. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Yang kelima, menghargai proses, bukan hanya pencapaian. Insya Allah ini yang saya lakukan juga. Makanya apa namanya ya? Ini memang saya kenapa anak ketiga dan keempat lebih fokus untuk mendampingi karena pengalaman anak pertama dan kedua begitu yang kurang maksimal begitu ya. Saya di sini ini begini. Cerita lagi tentang Nadif ya, gitu ya. Nadif itu orangnya cepat. Dia pengennya yang penting kan jawabannya benar. Kan gitu kan? Karena ada soal cerita. Tapi dia nggak mau menuliskan diketahui, ditanyakan gitu. Tetap kita dalam tanda kutip kita paksa untuk menuliskan itu. Tulis dulu, karena kalau nggak ditulis, ini tetap nggak maksimal nilainya. Terus, ketika dia sudah bisa paham terhadap sesuatu begitu ya, ya apresiasi dari proses untuk pemahaman itu. Dan Bapak Ibu, jangan hanya, mohon maaf nih, 2 kali 2 berapa? 4, 3 kali 7, 21, 8 kali 8, 64. Kalau saya nggak Bapak Ibu. 6 kali 6, 36. Kenapa kok bisa ke 36? Bagaimana kamu menghitungnya? Karena kan ada 6. Jumlahnya 6 kali. Ditambahkan. Itu lebih penting sekedar mengatakan 36. 8 ditambah 7 berapa? Ini sering saya munculkan. Saya nanya kan adik. 8 tambah 7. 14. Gitu ya. 15. Versi saya. Pola perhitungan di otak saya, 8 tambah 7, 8 ke 10 itu butuh berapa? Butuh 2, sehingga 7 dikurangi 2, makanya 10 tambah 5. Lebih gampang. Nadif beda lagi. Kalau 8 tambah 8 kan 16, dikurangi 1. Kan 15. Dan kemarin sudah mulai dalam tanda kutip begitu ya, sok gitu. 11 kali 8 berapa? Berapa? Balik gitu kan? 88. Kenapa 88? Itu loh maksudnya. Bapak Ibu semua. Jangan berhenti di pencapaian. Tapi prosesnya gimana? Karena 8 kali 10 kan 80. Kalau kali 11 kan tinggal ditambah 8. Oke, good.
Kalau 8 kali 7 gimana? Saya balik kayak gitu. Salah dia jawabnya. Gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa. Oh iya juga ya, saya kurang. Oke. Gitu ya Bapak Ibu semua ya. Jadi fokuslah kepada proses, fokuslah kepada konsep yang harus diinikan. Dan yang keenam, penyampaian materi sederhana dan mudah dipahami. Kalau nanti misalkan anak-anak sudah mulai pecahan, ya nggak apa-apa, contohnya dimulai dari bilangan bulat lagi. Kalau tidak bisa ke ratusan, mulailah dari puluhan. Kalau nggak bisa ke puluhan, mulailah dari satuan. Bertingkat lagi pendampingannya. Kenapa tadi saya sampai mengatakan kalau di kandang ada 5 kambing, yang 3 kambing beranak 2, yang 2 kambing beranak 1, sekarang ada berapa kambing di dalam kandang? Itu sudah ada persamaan matematika, penerapan aljabar. Tapi nggak langsung ke situ. Saya dimulai dari pertanyaan. Kalau kakek ada 2 kandang, yang satu kandang jumlahnya segini, yang satu kandang jumlahnya sini, ada berapa jumlah kambingnya kakek? Dimulai dari itu dulu. Paham ya, Bapak Ibu ya? Dan yang ketujuh, bangun trust dan percaya diri. Ya, kenapa kita harus memastikan anak-anak kita itu bisa percaya sama kita. Kalau tanya itu tidak dimarahin. Gitu ya. Karena kalau kita sampai marah pada saat tanya, lama-lama nggak mau tanya, kita sendiri yang repot. Dan bangun percaya diri bahwa matematika itu mudah. Dimulai dari apa? Berikan soal-soal yang mudah dia kerjakan. Yang penting polanya sama. Ya kan? Dia sudah pede nih. Makanya kalau sudah seperti itu, dia akan mudah nanti gitu. Karena apa? Coba kita lihat sekarang. Ini yang naik sepeda. Yang naik sepeda. Awalnya apa? Kita pegangin. Kita belikan apa namanya ini? Kita belikan roda, begitu ya. Supaya apa? Aman anak-anak kita, merasa nyaman, bisa mengayuh dulu, kan begitu toh? Sudah bisa nyetir dulu, lama-kelamaan apa? Diberi tantangan lebih. Termasuk berenang. Berenang kan juga begitu kan? Pertama di air yang cepek dulu, cepek. Bahasa Indonesianya apa ya? Dangkal. Lama-kelamaan di tempat yang dalam. Masih pakai pelampung, lama-kelamaan dilepas. Kan begitu toh? Bangun kepercayaan diri. Bangun trust kepada anak-anak kita. Kondisikan anak-anak kita itu bisa membaca pola. Yang pola itu nanti bisa digunakan untuk berikutnya. Matematika Bapak Ibu, bukan ilmu pasti. Walaupun ada beberapa, maksudnya begini ya, jangan salah paham ya. Karena apa? Matematika itu sama kayak kita misalkan begini. Bapak Ibu kalau misalkan punya anak TK, mau ngajarin dari SD Islam Bintang Juara di sini, ini berarti di daerah Sampangan, Dewi Sartika, mau ke mana nih? Ke Simpang 5 begitu ya. Kalau dilihat dari jalur ini kan boleh macam-macam toh, yang penting sampai Simpang 5 kan. Apakah kita akan marah ketika anak-anak itu belok-belok dulu baru nyampe? Kan begitu loh. Kita nggak boleh menyalahkan anak-anak kita hanya karena sekedar berbeda konsepnya. Seperti anak saya tadi, 8 tambah 7 berapa? 15. Kamu gimana kok bisa dapat 15? Jadi saya tidak pernah berhenti dengan jawaban anak-anak saya. Kenapa dapat 15? Kan 8 tambah 8, 16 kurang 1. Wah, ini kan sama kayak kita ngajarin sebetulnya. Oh, lewat sini, Nang, gitu ya. Dek, lewat sini. Nyampe Simpang 5. Oh, ternyata lewat sini. Enak lewat sini. Nah, setiap proses itu pasti ada risiko, pasti ada pertimbangannya. Itu yang harus dipahamkan. Kalau kamu pakai mengerjakan kayak gini, begitu ya, ini akan lama. Coba kita tunjukkan kalau pakai ini gimana, pakai ini gimana. Seperti itu Bapak Ibu.
Itu dia, saya rasa saya sudah hampir 50 menit, gitu 50 menit lebih malah gitu ya, karena dimulai dari jam 9. Jadi itu Bapak Ibu, bagaimana kita untuk mendampingi, mengenalkan matematika kepada anak-anak kita, bukan hanya PAUD, tapi juga di SD, begitu ya. Ini saya juga lagi eksplorasi menghubungkan antara kurikulum di PAUD, TKB, sama kurikulum di SD. Bagaimana ini bisa seiring sejalan sehingga nanti pada saat SD itu lebih siap anak-anak kita. Ya, dan ini nanti kita akan diskusi lebih lanjut dengan Miss Meli ya tentunya ya, Miss di PAUD, karena lulusan PAUD Islam Bintang Juara gitu ya, itu setidak-tidaknya sudah harus benar-benar siap untuk menghadapi tantangan di SD-nya. Apa itu? Ya berbagai hal, termasuk urusan matematika ini. Makanya insya Allah nanti kita akan lakukan beberapa perubahan kerjasama dengan orang tua. Jadi Bapak Ibu, kalau ini peserta ada orang tua dari wali murid siswa kami dari PAUD Islam Bintang Juara ataupun SD Islam Bintang Juara, ayo kita kolaborasi gitu ya untuk mendidik anak-anak kita. Di luar itu semua, insya Allah semua ilmu kita akan coba kita share melalui sotaru.id, sehingga jangan lupa silahkan direkomendasikan ke teman-teman begitu ya, bahwa sekolah orang tua dan guru dan atau sotaru.id insya Allah akan memberikan sharing-sharing pengalaman, pengetahuan dari saya, Bu Vivi, mungkin nanti juga Miss Meli, dari Bu Nikmah yang ngelola SD, sehingga semakin banyak lagi orang tua yang mendapatkan manfaat, semakin banyak lagi guru-guru di Indonesia yang mendapatkan manfaat, dan kedepannya kita akan mendapatkan anak-anak kita menjadi generasi khairul ummah. Bismillah. Sampai ketemu lagi, saya kembalikan ke Miss Meli.